Jasad tanpa kepala yang ditemukan terbakar di kawasan Marina, Kota Semarang diduga merupakan korban penganiayaan atas nama Iwan Budi Prasetyo, seorang ASN Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban diduga dibunuh tepat sehari sebelum diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Semarang, tempatnya bekerja. Nasib tragis dialami Paulus Iwan Budi Prasetyo. Pegawai negeri sipil berusia 51 tahun ini ditemukan dalam keadaan terbakar dengan tubuh yang tidak utuh lagi di kawasan Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. Iwan yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Semarang ini diduga menjadi korban penganiayaan dengan kepala, tangan kanan, dan bagian tubuh lain yang tidak lagi ada. Jasad ditemukan sudah 100% hangus terbakar. Namun polisi dapat menyimpulkan identitas jasad melalui plat nomor kendaraan yang ikut terbakar dan sejumlah ciri-ciri pakaian yang dikenakan. Selain itu, polisi juga tengah menunggu hasil tes DNA jasad untuk memastikan identitas korban yang diduga sudah meninggal hampir 2 pekan. Kalau dari bukti-bukti fisik yang kita jumpai di TKP, baik dari kendaraan bermotor maupun name tag dan monogram korpri yang kita temukan, memang dugaannya mengarah kepada Bapak Iwan Budi. Tapi untuk memastikan dari pihak kepolisian masih akan melakukan upaya pencocokan DNA antara jenazah dengan pihak keluarga semuanya. Berdasarkan informasi awal dari dokter forensik yang memeriksa, dugaan kematiannya sudah sekitar 2 sampai. Untuk memperbarui informasi tentang penemuan mayat tanpa kepala yang terbakar, kita akan terhubung bersama rekan kami, ada Teguh Joko Sutrisno, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Joko, apakah hasil pencocokan tes DNA ini sudah keluar hasilnya? Alfat, jadi dari perkembangan kasus dari penemuan jasad di kawasan dekat Pantai Marina, bahwa hari ini tes forensik dari bidang kedokteran Polda Jawa Tengah, kedokteran forensik Jawa Tengah, bahwa mengatakan bahwa salah satu petunjuk ada lagi, yaitu yang seperti yang disampaikan oleh bidang humas Polda Jawa Tengah, bahwa hasil dari tes forensik tersebut menyebutkan bahwa jenazah tersebut diduga sudah meninggal sebelum dibakar. Jadi artinya ada petunjuk yang mengarah pada pembunuhan. Jadi dibunuh lebih dulu, kemudian baru dibakar. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direskrim dari Polda Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Dari bukti-bukti penemuan dan hasil sepintas dari mayat tersebut, diduga ada penganiayaan di dalam tubuh tersebut. Kemudian mengenai hasil tes DNA, sampai saat ini belum bisa diketahui, karena sampel dari DNA jasad kemudian juga keluarga dari Iwan Budi Paulus saat ini dibawa ke Puslatfor, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta. Karena pada saat ini alat yang dipakai oleh Laboratorium Forensik dari Polda Jawa Tengah sedang dalam proses maintenance. Jadi belum bisa dipakai lagi dan dibawa ke Laboratorium Forensik di Jakarta. Kemungkinan dari keterangan bidang humas Polda Jawa Tengah, hasil tes DNA tersebut baru akan bisa diketahui sekitar paling tidak 2 minggu ke depan. Demikian, Alfat. Joko, ada konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai statusnya sebagai saksi yang kabarnya hendak diperiksa sehari sebelum ia hilang tanpa kabar. Iya, tadi saya sempat menghubungi Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Bapak Dwi Subagio, bahwa memang yang bersangkutan yaitu Iwan Budi Paulus ini menjadi salah satu saksi dari kasus hibah tanah di daerah Mijen Semarang. Tidak hanya dia saksinya, tapi ada beberapa saksi. Dan memang pada waktu itu sekitar tanggal 24 gitu ya, sebelum dia hilang itu, bahwa direncanakan pada tanggal 25 atau besok harinya dia akan menjalani pemeriksaan di Direktur Kriminal Khusus di Polda Jawa Tengah. Dan sebelumnya mereka sudah memberikan keterangan, tapi akan memberikan keterangan lagi pada tanggal 25 itu. Tapi kemudian ditunggu sampai tanggal 25, ternyata dia dilaporkan hilang oleh keluarganya. Bisa dikonfirmasi apakah perbuatan korupsi ini diduga dilakukan oleh Iwan Budi itu sendiri atau
orang lain. Jadi Iwan Budi saksi terhadap orang lain. Jadi sampai saat ini dari Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan dan status dari Iwan ini adalah saksi dan ada beberapa saksi dan beliau mengatakan juga bahwa kalaupun ternyata yang jadi korban adalah Iwan, kasus korupsi atau penyelewengan hibah tanah itu ya akan tetap diusut sampai tuntas karena saksinya bukan hanya satu karena kasus korupsi itu saksinya sangat banyak dan berhubungan dengan beberapa pihak. Oke, kasus ini dipegang oleh pihak kepolisian atau kejaksaan? Iya, sampai ini masih dalam penyelidikan, jadi masih ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas informasinya dari Semarang, Jawa Tengah.